Pemirsa, Anda masih di Idul Adha di Tanah Suci. Dan pemirsa, kami akan kembali menghubungi rekan kami Andromeda Mercury yang sudah berada di Mekah, Arab Saudi, yang tadi sudah mengikuti sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Assalamualaikum Andro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Kumala dan juga pemirsa, betul sekali. Memang kita pas live pertama, Masya Allah, luar biasa on time. Sholat Idul Adha di sini tepat pukul 6 waktu Arab Saudi. Dan tadi alhamdulillah sempat ikut dan mendengarkan khutbah dari imam besar Masjidil Haram, yakni Syekh Sudais. Dan Anda bisa lihat pemirsa saat ini di belakang saya, jutaan umat muslim dari berbagai negara, mereka yang setelah kemarin mengikuti wukuf di Arafah, kemudian bersinggah di Musdalifah, dan pagi hari ini mereka kembali ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah, mengingat Ka'bah, kemudian dilanjuti dengan sa'i dan tahallul. Saat ini mereka berada di Masjidil Haram untuk juga menunaikan sholat Idul Adha. Saya akan coba balik kamera saya pemirsa untuk memperlihatkan kepada Anda suasana terkini di pelataran Masjidil Haram yang sangat ramai sekali. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Mas Dinar, Mas. Mas Dinar sepertinya habis tahlul Mas ini, Mas. Alhamdulillah ya. Jadi kita merayakan ya tadi ya Mas ya, setelah setelah kita melakukan wukuf di Arafah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kita memotong rambut tahallul sebagai wujud simbolis, katanya adalah meruntuhkan kesombongan kita, Mas. Nah, seperti itu Mas ya. Ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah wujud ini juga ibadah juga, Mas. Gitu seperti Mas. Baik, hari ini sholat pertama seumur hidup di Masjidil Haram, sholat Idul Adha. Alhamdulillah merasakan bagaimana vibe sholat Idul Adha di Masjidil Haram yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dinar. Terima kasih Mas. Serta Ibu ya. Ini iya. Lagi mau kemana ini Mas? Kita muter menikmati vibe Idul Adha Mas di Masjidil Haram Mas. Kapan lagi? Iya kan, kapan lagi kita orang-orang pada pakai baju yang beraneka rupa, yang anak-anak kecil pada cakep-cakep semuanya Mas, dandan semuanya, lucu-lucu semuanya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Dinar. Terima kasih ya, mari Mas. Yuk. Yang mabrur Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah suasana terkini di Masjidil Haram. Jemaah Indonesia banyak juga yang berkumpul. Jemaah reguler dan haji khusus, mereka terus berdatangan ke Masjidil Haram dan juga untuk menunaikan sholat Idul Adha. Nah, ini kita ketemu satu lagi nih. Assalamualaikum dari Indonesia Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Namanya siapa Mas? Namanya Reska. Gimana Mas kesan-kesannya tadi sholat Idul Adha di Masjidil Haram? Oh, alhamdulillah banget ya. Pertama kali ngerasain sholat Idul Adha di Masjidil Haram, dan kebetulan juga diimami langsung sama Imam Besar Syekh Sudais. Jadi bersyukurlah dikasih kesempatan ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke keluarga yang ada di Indonesia Mas? Selamat Hari Raya Idul Adha. Insya Allah kita pulang sebentar lagi, nggak sabar juga ketemu sama anak-anak dan keluarga. Itu aja sih. Meski terpisah jarak, tapi insya Allah masih doa terus dipanjatkan untuk keluarga, diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran semuanya. Semoga kita semua nanti jemaah haji Indonesia bisa pulang dengan sehat dan selamat. Baik, terima kasih banyak Mas Reska. Pemirsa dan juga di Kumala, memang ini suasana yang begitu langka bagi kami jemaah Indonesia yang mungkin baru pertama berhaji, melihat suasana yang ramai sekali di Masjidil Haram. Mereka tidak menyanyiakan waktu untuk terus bermunajat, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari ini menjadi hari yang spesial, selain mereka juga menunaikan sholat Idul Adha, juga melaksanakan tawaf ifadah sebagai bentuk kesetiaan, bentuk penghormatan, bentuk syukur kita untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Tawaf ifadah sendiri merupakan bagian dari rukun haji yang jika tidak dilakukan, maka rangkaian ibadah hajinya akan gugur. Seperti inilah kondisi dari hampir seluruh pintu yang ada di Masjidil Haram. Jumlahnya mungkin lebih dari 70-an pintu, karena pintu terbesar yang kerap dimasuki jemaah adalah pintu King Fahd. Pintu 79 merupakan pintu utama bagi jemaah yang ingin sholat di dekat Ka'bah. Untuk posisi Masjidil Haram, 4 lantai, tadi kami pantau semuanya terisi penuh oleh jemaah dari berbagai negara. Kami coba cari lagi, pemirsa, karena memang di sini situasinya mereka insya Allah hari ini selain agenda
di Masjidil Haram, ada juga jemaah yang langsung akan bertolak ke Mina untuk lempar jumroh kubro atau jumroh akobah. Sekitar hari ini juga agenda dari jemaah haji kita memulihkan diri, mungkin sekitar 3-4 jam ke depan sebelum nantinya bertolak ke Mina. Situasi seperti ini, pemirsa, memang dari penjagaan askar sendiri bisa terlihat lumayan longgar. Biasanya kemarin ketika pekan pertama di Mekah Arab Saudi, askar atau penjaga yang ada di sini relatif ketat. Bahkan semua jemaah yang melintas harus menunjukkan yang namanya smart card dari nusuk yang berisi mengenai nama, kemudian identitas, bahkan tertera juga nomor visa di sana. Tapi kalau untuk hari ini, pemirsa, dari askar yang biasanya melihat kami berdiam di tengah jalan seperti ini, langsung disuruh jalan. Tetapi nyatanya hari ini lumayan bersahabat, lumayan longgar untuk kami. Kita tanya-tanya dulu, ini dari mana nih? Assalamualaikum Bapak, dari Indonesia atau dari mana Pak? Ya. Dari Indonesia Pak. Namanya Pak siapa Pak? Pak Mukhtar. Pak Mukhtar, dari mana Pak? Provinsi Makassar. Indonesia Pak. Makassar. Dari Makassar. Kita lagi live Pak di TV One ini Pak, lagi live di TV One. Lagi live di TV One Ibu ini. Ini rombongannya ada berapa orang dari Makassar Pak? Di Makassar 2 orang. Dari 2 orang. Iya, orang satu saya ikut Jangano yang Jawa Timur. Iya. Ikut embarkasi Jawa Timur ya Pak ya? Iya. Kegiatan semalam seperti apa Pak? Dari Arafah ke Musdalifah, kondisi fisik sejauh ini bagaimana Bapak? Luar biasa, capeknya luar biasa. Tapi namanya perjuangan dan memang harus diperjuangkan, ya begitu. Apa-apa kalau tidak diperjuangkan tidak bisa diraih. Begitu ya. Jadi harus ada semangat walaupun letih. Ya, walaupun sampai terkuras tenaga itu, ya haruslah digapailah itu ya. Karena itu yang wajib nanti ya, seterusnya itu insya Allah sunnah itu. Dari Pak Mukhtar ada pengalaman tersendiri kemarin Pak? Pengalaman spiritual mungkin selama di Mekah atau di Arafah Pak? Pengalaman belum ada. Belum ada. Ada yang disampaikan mungkin ke keluarga di Indonesia Bapak? Ya mudah-mudahan yang di sana sehat selalu, panjang umur. Semoga diberkahi hidupnya, rezekinya diberkahi, umurnya diberkahi. Berkah semuanya dari dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak Bapak Mukhtar. Semoga kesehatan segera pulih Pak ya. Karena kita masih ada rangkaian ibadah haji lagi yang harus dijalani. Lempar jumroh kapan Pak rencananya Pak? Insya Allah sore. Sore hari ini. Iya sore insya Allah. Kalau untuk posisi penginapan dekat atau jauh dari Masjidil Haram Pak? Jauh. Iya. Jauh. Terima kasih banyak Pak Mukhtar sudah berkenan live dengan TV One. Silakan Bapak bergabung kembali dengan rombongannya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtar dari Makassar. Pemirsa, sebenarnya lokasi penginapan yang ada di depan Masjidil Haram ini memang didominasi oleh jemaah haji khusus. Coba kita tanya ini apakah dari Indonesia, karena kemarin kami bertanya. Assalamualaikum. Baik, Anda. Dari Indonesia or Indonesia? Dari Indonesia. Indonesia. Dari provinsi mana Bang? Kalimantan. Dari Kalimantan. Gimana Bang kesan-kesannya hari ini menunaikan sholat Id di Masjidil Haram? Masya Allah, sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya saya sholat Idul Adha, khususnya di Masjidil Haram. Sama baik, siapa Bang? Andromeda. Pak Yo atau Bang? Usman. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Usman. Baik Andi Kumala, seperti inilah situasi terkini dari Masjidil Haram. Kita akan kembali melanjutkan ibadah kalau untuk hari ini langsung ke Mina untuk jumroh akobah. Silakan Andi Kumala. Baik, terima kasih banyak Andromeda Mercury. Semoga prosesi ibadah haji yang tersisa yang akan Anda jalankan menuju ke Mina untuk melontar jumroh berjalan dengan lancar, dan semoga Anda kembali ke tanah air dengan kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum Andro. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di program Idul Adha di Tanah Suci. Saya Andi Kumala pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.